Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fikih jinayah sebagai tugas tentang yang berjudul Pembagian Jarimah dan Asas Legalitas, Pengertian Sumber dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Islam. Istilah al-jarimah merupakan sinonim dari istilah al-jinayah. Al-jinayah berarti kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja seperti pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran, kandungan, dan lain sebagainya. Dan al-jarimah diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, perampokan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik. Dalam hukum positif, jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman had atau takzir. Perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah jika seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus ia kerjakan. Unsur-unsur jarimah, yang pertama rukun umum, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Yang kedua unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu. Eh, Adapun yang termasuk unsur-unsur umum jarimah adalah yang pertama unsur formil, yakni adanya undang-undang atau nas. Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, ketentuan ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Kemudian yang kedua unsur material atau sifat melawan hukum, yang artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan al-rukun al-maddi. Kemudian yang ketiga unsur moral, yang artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam, unsur moral disebut dengan al-rukun al-adabi. Sementara itu, yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana atau jarimah tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya. Misalnya unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian tidak sama dengan yang ada pada jarimah perampokan. Kemudian macam-macam jarimah. Yang pertama dari segi berat dan ringannya hukuman. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, jarimah ini dibagi menjadi tiga, yaitu hudud, kisos, diat, dan takzir. Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had. Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan, baik si korban atau walinya, atau masyarakat yang mewakili ulil amri. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada 7, yaitu zina, qazaf, qazaf itu kan ya menuduh orang lain berzina, kemudian sarikoh, pencurian, hirobah, perampokan, al-baghyu, pemberontakan, kemudian syurbul khamr, meminum minuman keras, dan riddah atau murtad. Kemudian untuk jarimah kisos diat, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman kisos dan diat. Hukuman kisos maupun diat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya. Tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan.
si korban dan walinya. Hal ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Ada beberapa kemungkinan penerapan hukum kisos diat seperti hukum kisos bisa berubah menjadi diat. Hukuman diat bisa menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus. Kemudian perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah kisos diat adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja, kemudian pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiayaan salah. Kemudian untuk jarimah takzir yaitu pemberian pelajaran artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir yaitu hukuman selain had dan kisos diat. Pelaksanaan hukum takzir baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah takzir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya. Artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Kemudian dari segi niat si pelaku ada jarimah maksudah dan jarimah ghairu maksudah. Eh, Jarimah maksudah ini adalah tindak pidana yang ada unsur kesengajaan ya. Kemudian jarimah ghairu maksudah tidak pidana yang tidak disengaja. Pada jarimah maksudah si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan padahal ia tahu perbuatan itu dilarang. Adapun maksud dari jarimah ghairu maksudah adalah si pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya. Kemudian dari sikap berbuat atau tidak berbuat ada jarimah ijabiyah atau jarimah positif dan jarimah salbiyah atau jarimah negatif. Pertama, jarimah ijabiyah atau jarimah positif yaitu si pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh syarak atau undang-undang, misalnya Al-Quran melarang orang berzina, tapi si pelaku melakukan perzinaan. Sikap orang tersebut dianggap melanggar hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh nas. Peristiwa dalam hukum positif disebut dengan istilah delicta commissionis. Kedua, jarimah salbiyah atau jarimah negatif yaitu si pelaku tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau syarak seperti tidak membayar zakat, tidak memberi makan orang yang ditahan. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut delicta omissionis. Kemudian dari segi siapa yang menjadi korban, ada jarimah masyarakat dan jarimah perorangan. Jadi pembagian jarimah masyarakat ini adalah jarimah yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum. Yang termasuk dalam kategori ini adalah jarimah zina, qazaf, sarikoh, hirobah, dan syurbul khamar. Adapun jarimah perorangan ialah suatu jarimah yang hukumannya diterapkan pada si pelaku untuk melindungi kepentingan perorangan. Meskipun tidak lepas dari kepentingan masyarakat. Ya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah jarimah kisos diat. Di dalamnya adalah masalah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan salah, pelukaan karena keliru. Kategori jarimah kisos diat masuk dalam jarimah perorangan dikarenakan konsekuensi logis dari jarimah kisos diat sebagai hak adami. Juga ada perlindungan hukum secara langsung untuk si korban kejahatan atau keluarganya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemidanaan dalam Islam, yakni retributif atau pembalasan dan edukatif pendidikan, preventif pencegahan, dan perlindungan terhadap si korban secara langsung atau indifikatif. Kemudian jarimah dari segi ketertiban umum itu ada jarimah adiyah dan jarimah siasah. Jarimah adiyah ini adalah suatu tindak pidana yang dilakukan bukan untuk tujuan-tujuan politik seperti penghinaan terhadap agama tertentu, sabotase pada fasilitas umum. Sedangkan jarimah siasah atau tindak pidana politik adalah tindak pidana yang bertujuan untuk kepentingan-kepentingan politik seperti apa gerakan separatis gitu ya, pemberontakan pada pemerintah yang sah. Kemudian asas-asas jarimah ada asas legalitas, kemudian ada asas teritorial, ada asas material.
dan asas moralitas. Kemudian sumber fikih jinayah ada Al-Quran, ada As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Ijtihad. Asas legalitas dalam konteks hukum pidana Islam, asas legalitas didasarkan pada ketentuan Tuhan, bukan pada akal manusia. Adapun dasar hukum asas legalitas dalam hukum pidana Islam antara lain ada di Al-Quran surat Al-Isra ayat 15 dan dalam surat Al-Qasas ayat 59. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud seperti delik pidana pencurian, perzinahan, homoseksual, minuman keras, dan lainnya. Selain kejahatan hudud, asas legalitas juga diterapkan bagi kejahatan kisos dan diat dengan adanya prosedur khusus yang sesuai. Ada dua macam kandungan asas legalitas hukum pidana Islam. Satu dari segi ketentuan jenis-jenis tindak pidana, perbuatan apa saja yang harus dijatuhi hukuman. Kemudian yang kedua dari segi ketentuan hukum, ketentuan hukuman, berbeda antara jarimah hudud dan kisos diat dengan jarimah takzir. Baik, sekian presentasi dari kami. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.